Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Seputar Indonesia Pagi. Pemirsa, kejahatan seksual belakangan ini sungguh memprihatinkan dan membuat kita geleng-geleng kepala ya. Betul, dan ironisnya kejahatan seksual ini justru dilakukan oleh anggota keluarga sendiri. Betul, yang menjadi pertanyaan, benarkah mudahnya akses pornografi menjadi pemicu kejahatan seksual di dalam keluarga? Mengapa begitu hebatnya nafsu birahi sehingga menutup hati nurani kita? Kacamata Michael kali ini mengulas lengkap mengenai maraknya pelecehan seksual di tengah keluarga dan bagaimana mengantisipasinya. Pemirsa, di tempat inilah baru saja terjadi kejadian mengerikan di mana seorang kakek dengan tega mencabuli seorang bocah yang merupakan tetangga dari pelaku. Mungkin masih segar juga di ingatan kita di tempat yang tak jauh dari sini. Di awal Januari 2013, seorang ayah dengan tega memperkosa anaknya yang berinisial RI hingga meninggal dunia. Ini membuktikan bahwa anak dan remaja kita sudah tidak aman. Tempat, yaitu rumah yang seharusnya menjadi tempat ramah dan terlindungi, tiba-tiba bisa menjadi tempat yang paling rawan karena anggota keluarga atau orang-orang terdekat bisa saja tiba-tiba berubah menjadi monster yang mengerikan yang bisa mengancam kehidupan putra-putri kita. Yang menjadi pertanyaan, sudah sedemikian mengerikankah dorongan seksual hingga mengaburkan hati nurani dan kodrat manusia sehingga dengan tega bisa menyakiti orang-orang terdekat bahkan anggota keluarga mereka? Kacamata Michael akan mengulasnya untuk Anda. Bocah ini baru berusia 6 tahun, namun penderitaan yang ia rasakan sungguh luar biasa. Ia menjadi korban perbuatan bejat kakek berusia 63 tahun. Di kamar si Abah lagi nangis, saya tanya, Wafa kenapa? Ini Wafa dipegang gitu dia. Langsung saya kaget kan ya, langsung anak ini saya bawa ke rumah nyainya, neneknya. Karena saya kaget langsung bilang, Nyai ini Wafa diapain, ini apain sama Abah gitu. Saya nggak sadar, taunya celana dalamnya ada di bawah kaki Wafa. Meski keluarga telah memeriksakan kondisi kesehatan korban, trauma masih melekat. Kalau kakak boleh nanya, sekarang kondisi Wafa seperti apa? Sakit? Sama Abah. Sama Abah dituin. Oh, terus waktu itu diiming-imingin apa? Dikasih uang atau? Aku kasih uang 2.000. Pengalaman pahit W sempat dirasakan seorang pelajar kelas 5 SD di Jakarta yang mengembuskan nafas terakhirnya awal Januari 2013. Ia diperkosa ayahnya sendiri hingga mengalami infeksi pada alat kelaminnya dan mengakibatkan nyawanya melayang. Apakah akibat hasrat seksual yang begitu tinggi pula seorang pemuda asal Yogyakarta bertindak di luar akal sehat manusia? Pemuda berusia 19 tahun ini sudah melampaui batas-batas norma kemanusiaan. TI mencabuli ibu kandungnya sendiri serta 4 saudara tirinya hingga berkali-kali. Meski TI telah ditahan polisi di Polresta Yogyakarta, namun polisi terus memeriksa kejiwaan pelaku. Karena apa yang dilakukan TI benar-benar di luar akal sehat kita. TI berhubungan badan hingga belasan kali dengan ibu kandungnya. Pemuda ini juga mencabuli 3 adik tiri perempuannya berusia 4 tahun, 10 tahun, dan 12 tahun, dan juga adik laki-laki tirinya. Perbuatan cabul pemuda pengangguran ini karena tak kuat menahan nafsu seksualnya setelah melihat berbagai aksi pornografi melalui internet. Nafsu seksual tak terkendali juga membuat pelaku nekat menculik seorang bocah saat tertidur bersama orang tuanya di Pandeglang, Banten. Pelaku pun memperkosa korban di hutan. Kini korban masih dirawat di RSUD Serang, Banten dan mengalami infeksi pada alat kelaminnya. Tak hanya di lingkungan terdekat kita, sekolah tempat putra-putri kita menuntut ilmu pun bisa berubah menjadi tempat rawan. Salah satu sekolah di Jakarta Timur misalnya, wakil kepala sekolah tega memaksa siswinya memuaskan hasrat seksualnya. Berbagai peristiwa bejat dari pencabulan, pelecehan hingga pemerkosaan mewarnai hari sepanjang 2012 hingga 2013.
Komnas Perlindungan Anak menyatakan tahun 2013 ini dinyatakan darurat pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dari 2.600 kasus, 65% adalah dilakukan oleh orang terdekat. Fungsi keluarga itu kurang kokoh. Kemudian yang kedua itu disebabkan oleh karena nggak siap menjadi ayah dan ibu. Ketiga, fungsi agama. Apapun agama mereka itu nggak berfungsi. Bagaimana mungkin gitu loh seorang ayah memperkosa anaknya, kakek memperkosa kakeknya, cucunya. Yang keempat, dampak daripada teknologi yang kita abai sama sekali. Dari hasil riset yang kami lakukan ya dengan melakukan content analysis terhadap berita di internet saja, itu pemerkosaan tuh hampir di semua provinsi. Kemudian incest itu meningkat sangat tajam dibandingkan kok dilihat dari tahun-tahun sebelumnya tingkatan beritanya ya. Yang saya khawatirkan ini yang paling berbahaya adalah kita menganggap semua apa yang terjadi sekarang hanya sebagai berita. Kita nggak punya sense of emergency. Pemerintah punya pekerjaan rumah untuk membentengi dan terus mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak serangan pornografi. Saat ini pornografi dengan sangat mudah bisa dinikmati oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. 88.810.000 anak Indonesia tersebar di 18.000 pulau sedang mengalami tsunami jiwa dan dia terpinggirkan dari seluruh berita politik, sosial, budaya. Gitu. Kita akan panen raya. Dari tingkat lingkungannya juga kayak mereka mungkin pendidikan rendah gitu, bukan kita mendiskreditkan, cuma yang kenyataannya itu gitu loh. Dan mungkin juga ke teknologi juga kali, mungkin sekarang orang dengan mudah bisa melihat video porno segala macam gitu. Sebenarnya kalau misalnya memang dasar agamanya sudah kuat, kalau belum saatnya untuk membuka hal-hal yang seperti itu sih harusnya memang nggak dilakukan sih. Tapi kalau memang sudah pria beristri atau wanita bersuami mungkin wajar aja karena sudah ada pendamping. Tapi kalau di luar itu saya rasa kalau misalnya masih anak muda gitu ya ajak dalam apa sih ibadah acara kayak gitu-gitu ikut. Jadi supaya imannya tuh lebih kuat kayak gitu. Hal yang positif lah. Kalau menurut aku sih kayaknya kurang pendidikan sama kurang sosialisasi tentang norma juga. Pemirsa, ancaman pornografi memang senantiasa mengintai kita. Setiap orang bisa terjerat olehnya hingga tega melakukan hal-hal di luar nalar manusia. Jadi jangan pernah biarkan dan jangan manjakan nafsu jasmani mengalahkan hati nurani kita. Karena manusia adalah makhluk luhur ciptaan Tuhan yang memiliki moral dan budi pekerti yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Demikian Kacamata Michael untuk saat ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan dengan topik berbeda. Jadi simak terus Kacamata Michael. Betul-betul sangat memprihatinkan ya Michael. Betul. Ya. Mungkin khusus untuk anak-anak bisa diberikan pengertian oleh orang tuanya bahwa ada batasan-batasan sikap mana yang boleh, mana yang tidak boleh dilakukan oleh orang dewasa. Ya, terutama juga dalam mengakses internet. Agar tidak disalahgunakan oleh anak-anak untuk melihat hal-hal yang tidak selayaknya dilihat di usia-usia mereka. Betul, mungkin pendidikan seks di Indonesia selama ini tabu, mungkin bisa dimulai ya sejak dini ya. Mulai dengan hal-hal kecil. Dengan komunikasi. Dengan komunikasi yang tepat antara orang tua dan anak.